Halo semuanya, di sesi kali ini kita akan bedah tuntas salah satu alat trading yang paling dasar tapi juga paling ampuh, moving average. Kalau Anda pernah merasa grafik harga itu ruwet banget, nah alat ini bisa jadi kunci buat Anda untuk melihat semuanya dengan lebih jelas. Yuk kita langsung mulai aja. Pernah nggak sih Anda lagi lihat grafik harga terus malah jadi pusing sendiri? Garis-garis naik turun yang kelihatannya acak itu emang bisa bikin bingung ya kan? Rasanya kayak mencoba dengerin bisikan di tengah pasar yang super rame. Yap, grafik itu penuh dengan apa yang sering disebut noise pasar, pergerakan-pergerakan kecil yang bisa menipu. Tapi gimana kalau ada cara untuk menyaring semua noise itu, untuk menghaluskan kekacauan dan benar-benar melihat kemana arah pasar sebenarnya? Nah, kabar baiknya, cara itu ada. Dan inilah dia pahlawan kita hari ini, moving average. Anggap aja ini alat bantu kita buat menenangkan noise pasar tadi, biar kita bisa dapat gambaran yang jauh lebih jernih. Oke, jadi apa sih sebenarnya moving average atau MA ini? Gampangnya gini deh. Bayangin Anda ambil data harga selama, katakanlah, 20 hari terakhir. Terus Anda cari rata-ratanya buat dapetin satu angka. Nah, MA ini melakukan hal itu secara terus-menerus, menciptakan satu garis yang mulus di grafik Anda. Tujuannya buat mengabaikan lonjakan atau turunan kecil sehari-hari dan malah nunjukin gambaran besarnya. Tren sebenarnya lagi bergerak kemana. Tapi nggak semua moving average itu sama loh. Ada dua jagoan utama yang perlu kita kenal, SMA, si tangan yang stabil, dan EMA, si reaktor yang cepat. Masing-masing punya karakter dan kegunaan yang beda-beda. Pertama, ada Simple Moving Average atau SMA. Sesuai namanya, ini simple banget. Kalau Anda pakai SMA 20 hari, dia bakal jumlahin semua harga penutupan selama 20 hari itu, terus dibagi 20. Poin pentingnya di sini adalah, harga dari 20 hari yang lalu itu dianggap sama pentingnya dengan harga kemarin. Nggak ada yang diistimewakan. Inilah yang bikin gerakannya lebih lambat dan garisnya lebih halus. Selanjutnya, ada saudaranya yang lebih gesit, Exponential Moving Average atau EMA. Nah, disinilah beda utamanya. EMA nggak memperlakukan semua data sama rata. Dia justru ngasih bobot lebih ke harga-harga yang paling baru. Artinya, EMA ini lebih peduli dengan apa yang terjadi hari ini ketimbang 2 minggu lalu. Nah, karena dia responsif banget, EMA jadi favorit para trader jangka pendek yang butuh menangkap pergerakan harga secepat mungkin. Nah, tabel ini merangkum semuanya dengan jelas banget. Coba kita lihat. Di bagian pembobotan data, SMA itu adil ke semua data, sementara EMA lebih fokus ke data baru. Ini langsung ngaruh ke responsivitas. SMA jadi lebih lambat, EMA jauh lebih cepat. Makanya penggunaannya juga beda. SMA yang lebih kalem cocok buat trading jangka panjang. Sebaliknya, EMA yang gesit ini oke banget buat trading jangka pendek, kayak scalping. Tapi ada tapinya, lihat baris terakhir. Kecepatan EMA ini bisa bikin dia lebih sensitif dan kadang ngasih sinyal palsu. Jadi, pilihannya balik lagi ke gaya trading Anda. Oke, setelah tahu bedanya, sekarang gimana cara pakainya? Salah satu fungsi paling keren dari moving average adalah perannya sebagai support dan resistance yang dinamis. Biasanya kita kan gambar garis support dan resisten itu sebagai garis horizontal yang kaku, ya kan? Nah, lupakan dulu cara itu. Moving average ini beda. Dia bertindak kayak lantai atau langit-langit yang lentur. Dia bergerak bareng sama harga, terus menyesuaikan diri sama kondisi pasar terkini. Keren kan? Dan gambar ini menjelaskannya dengan sempurna. Lihat deh grafiknya. Pas lagi tren turun, garis moving average ini seolah-olah jadi langit-langit penghalang. Harga coba naik, nyentuh garis MA, kepentok, terus mental lagi ke bawah. Ini sinyal visual yang kuat banget kalau tren turunnya masih berlanjut. Tentu saja, kebalikannya juga berlaku. Waktu tren lagi naik, MA ini berubah jadi lantai yang kokoh. Harga mungkin akan koreksi turun, menyentuh MA, terus mantul lagi ke atas. Seolah-olah dapat pijakan buat lanjut naik. Ini cara yang bagus banget buat cari momen untuk masuk di tengah tren yang lagi kuat. Oke, sekarang kita naik level. Gimana kalau kita pakai dua moving average sekaligus? Disinilah keajaiban crossover atau persilangan terjadi. Ini adalah salah satu sinyal klasik untuk mendeteksi potensi perubahan tren. Strateginya cukup simpel kok. Kita pakai 2 MA, satu yang cepat, contohnya MA5, dan satu lagi yang lambat, contohnya MA20. Nah, sinyal beli potensial, sering disebut juga golden cross, itu muncul pas garis cepat motong ke atas garis lambat. Ini nandain momentum lagi bullish. Sebaliknya, sinyal jual atau dead cross muncul pas garis cepatnya motong ke bawah garis lambat. Itu pertanda tren bisa jadi mau berbalik turun. Oke, siap? Sekarang kita bakal gabungin semua konsep tadi jadi satu strategi yang lebih solid. Strategi 3 ancaman atau Triple MA. Dengan pakai 3 moving average sekaligus, kita bisa menyaring sinyal jadi lebih baik dan harapannya ningkatin akurasi kita. Ini dia resep kita.
Pertama, ada MA9, si kilat yang cepat banget nangkep percikan momentum awal. Kedua, EMA21, si penengah yang tugasnya buat konfirmasi. Dan terakhir, yang paling penting, SMA50. Anggap aja dia ini benteng pertahanan kita. Dia jadi filter tren utama, penjaga gerbang yang nentuin kita lagi ada di zona beli atau zona jual. Jadi, gimana cara masuk posisi beli pakai strategi ini? Gampang, ikutin aja aturannya. Pertama, tunggu si cepat EMA9 motong ke atas si menengah EMA21. Ini sinyal awalnya, tapi jangan buru-buru. Kita butuh konfirmasi. Pastikan harga EMA9 dan EMA21 semuanya ada di atas benteng kita, si SMA50. Ini artinya kita bukan cuma ikut lonjakan kecil, tapi kita searah sama tren besar yang lagi naik. Tentu, tahu kapan harus keluar itu sama pentingnya, kalau bukan lebih penting. Peringatan awal buat keluar itu muncul pas EMA9 motong balik ke bawah EMA21. Ini tandanya momentum mulai melemah. Sinyal keluar yang lebih pasti adalah saat harga berhasil jebol ke bawah benteng SMA50 kita. Dan yang paling krusial dari semuanya, selalu pasang stop loss untuk membatasi kerugian. Ini wajib, nggak bisa ditawar. Nah, pertanyaan pentingnya sekarang, apakah ini semua formula ajaib yang dijamin pasti untung? Jawabannya jelas, tentu saja tidak. Di dunia trading, nggak ada yang namanya jaminan 100%. Pasar itu sangat dinamis dan nggak ada satupun indikator yang bakal selalu benar. Inilah poin-poin paling penting yang harus selalu Anda ingat. Moving average itu teman terbaik Anda di pasar yang lagi trending kuat. Tapi hati-hati, di pasar yang gerakannya datar atau sideways, MA bisa sering ngasih sinyal palsu. Kuncinya, jangan pernah bergantung cuma sama satu alat ini. Selalu kombinasikan dengan analisa lain, dan yang terpenting, utamakan manajemen risiko. Jadi pertanyaan akhirnya bukanlah apa indikator terbaik, tapi bagaimana saya bisa mengintegrasikan alat yang kuat ini ke dalam strategi trading saya secara cerdas. Selamat mencoba!